Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Baru 17 orang yang masuk ya. Kita tunggu kawan-kawannya yang lain sembari Ustazah persiapkan materinya. Ya, nak ya. Wondershare is a great way to do screen recording and video edit. Some of the main features of Wondershare demo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah 3 kali Ustazah bilang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Alhamdulillah partisipannya udah banyak. Kita mulai. Bismillah. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu itu tentang bab 5 keanekaragaman hayati. Silakan dibuka bukunya, nak, atau silakan dibuka e-booknya. Nah, sebelum kita masuk, Ustazah mau apresiasi untuk Ananda sekalian yang sudah mengumpulkan, bukan tugas sih itu, Ustazah kan bilang itu nggak tugas ya, tapi ada juga yang mengumpulkan, karena Ustazah bilang kemarin, coba cari nak tentang hewan atau tumbuhan yang endemik di Indonesia, biar kita bisa tahu tuh mana-mana saja hewan atau tumbuhan yang endemik di Indonesia. Endemik itu maksudnya adalah dia itu makhluk hidup itu hanya hidup di satu daerah itu saja atau khas daerah itu saja. Nah, itu yang dikatakan dengan endemik. Maksudnya adalah hewan atau tumbuhan itu hanya hidup di satu daerah itu saja. Itu yang dikatakan endemik. Makanya itu Ustazah suruh
Ustazah suruh itu bukan kuis ya, tapi untuk teman-teman yang lain yang sudah mengerjakannya Ustazah apresiasi, itu Ustazah jadikan nilai harian. Yang sudah mengumpulkan alhamdulillah, kalau yang belum yang mau mengumpulkan lagi ya udah nggak apa-apa, biar Ustazah tunggu ya nak, karena itu nilai tambahan nilai harian untuk ananda sekalian. Tugasnya adalah yaitu mencari tentang, bukan tugas itu ya, kemarin Ustazah minta nak coba cari fauna dan flora, tumbuhan dan hewan ya, hewan dan tumbuhan yang endemik di Indonesia. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa lindungi apabila kita bertemu dengan hewan atau flora atau fauna yang terdapat di situ, yang endemik di situ. Karena rata-rata flora dan fauna yang endemik di suatu daerah itu, flora dan faunanya itu dilindungi ya nak, karena jumlah populasinya sangat sedikit. Karena dia endemik. Endemik itu tadi dia hanya ada atau tinggal di satu tempat itu saja, begitu. Kita masuk pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang tingkat-tingkatan keanekaragaman. Keanekaragaman itu ada 3 tingkat, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tuh tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati itu bahasa lainnya itu adalah biodiversitas. Nah, jadi kalau ada kata-kata di buku biodiversitas itu jangan bingung-bingung ya. Biodiversitas atau biodiversity itu adalah bahasa lain atau bahasa Inggris dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu di Indonesia itu termasuk nomor 2 yang paling besar ya keanekaragaman hayatinya. Yang pertama yang terbesar itu ada di Brazil, keanekaragaman hayatinya. Yang kedua adalah di Indonesia. Kita patut bangga ya nak, karena negara kita termasuk negara dengan biodiversitas tertinggi. Nah begitu. Jadi kita sebagai orang yang lahir di Indonesia, tugasnya adalah, kalau di negara-negara lain tuh tidak seberaneka kita, maka tugas kita yang mempunyai keanekaragaman atau biodiversitas yang tinggi itu tugasnya adalah menjaga dan melindungi. Tidak merusak ya nak, karena biodiversitas itu walaupun dia hewan, walaupun dia tumbuhan, dia juga punya keterkaitan yang penting untuk kamu, begitu. Itu dia ya. Nah, endemik itu yang udah Ustazah jelaskan tadi. Endemik itu merupakan maksud dari endemik itu adalah makhluk hidup itu hanya hidup di satu daerah saja atau khas di daerah itu. Contohnya adalah di buku kalian bisa dibuka bukunya atau di e-book kita. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi itu hanya terdapat di Bengkulu. Rafflesia itu dari genus Rafflesia itu sangat banyak ya nak. Tapi Rafflesia arnoldi spesies ini hanya terdapat atau tersebar di Bengkulu saja. Di Medan juga ada di Taman Nasional Gunung apa Ustazah lupa. Nah di situ juga ada Rafflesia, tetapi bukan Rafflesia arnoldi, dan ukurannya lebih kecil daripada Rafflesia arnoldi, tetapi dia termasuk bunga bangkai. Nah begitu. Kemudian ada juga jenis yang lain yaitu Amorphopalus titanum. Itu juga merupakan bunga bangkai yang hanya ditemukan di sekitar daerah Sumatera. Jadi di daerah Jawa ataupun di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi dan Papua jarang terdapat tumbuhan ini. Makanya itu Rafflesia arnoldi sama bunga bangkai raksasa, bisa dilihat gambarnya, itu merupakan tumbuhan endemik. Nah, itu bahasanya ya. Dia merupakan tumbuhan endemik yang terdapat hanya ada di Sumatera. Begitu. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia itu tidak hanya mencakup tumbuhan aja ya, tapi juga ada beraneka ragam hewan, beraneka ragam protista, beraneka ragam bakteri, beraneka ragam jamur, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia itu saking beraneka ragamnya, dia tidak hanya beraneka ragam, tapi jumlahnya juga sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak karena jumlahnya sangat banyak dan juga beraneka ragam. Maksudnya adalah spesiesnya tidak hanya satu, tetapi ribuan spesies begitu.
Kenapa bisa seperti itu, Ustazah? Kenapa di Indonesia sangat beraneka ragam tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup yang lain? Beraneka ragam karena yang pertama alasannya adalah Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Ketika negara itu terletak di garis khatulistiwa, maka iklim yang ada di negara itu adalah iklim tropis. Iklim tropis itu, Nak, hujannya tinggi, kemudian panasnya juga tinggi. Begitu. Dia memiliki iklim tropis sehingga ketika suatu daerah itu memiliki iklim tropis, maka di situ sangat tempatnya itu merupakan tempat yang sangat cocok untuk tumbuh-tumbuhan berbagai jenis hidup. Nah, begitu. Kemudian hewan-hewan juga begitu. Itu dia alasannya kenapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian kita bahas keanekaragaman hayati itu nak terbagi atas 3 tipe ya. Terbagi atas 3 tipe. Tipe yang pertama, bentar ya Ustazah. Oke, bentar ya nak, biar Ustazah buka dulu. Tipe-tipe dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, bisa dilihat di layarnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu terbagi atas 3 wilayah. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nampak di sini Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian tenggara dan Indonesia bagian timur. WIP, WITA dan WIT ya, WIT. Nah, nampak di sini di peta Indonesia flora dan fauna Indonesia, keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibagi atas garis Wallace dan garis Weber. Bisa dilihat di sini. Dan boleh Ananda kalau mau searching apa itu garis Wallace dan garis Weber, boleh di searching, tapi Ustazah nggak jelaskan karena di buku kalian ada, bisa dilihat garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace dan garis Weber inilah yang membagi Indonesia menjadi 3 bagian, 3 bagian wilayah. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat yang memenuhi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, bisa dilihat ya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan Bali. Nampak di sini ya, Pulau Jawa, Bali termasuk dalam wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian Indonesia yang kedua dibagi menjadi 3 bagian tadi ya. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat, yang kedua adalah Indonesia bagian tenggara. Nah, bisa dilihat di situ ada Sulawesi, kemudian ada kepulauan pulau-pulau apa di situ? Timur-timur ya. Dan di atasnya juga Lombok dan sebagainya. Kemudian ada Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur itulah ada Papua, Papua di situ ada Papua, kepulauan Papua. Tetapi tidak termasuk Papua Nugini ya, karena Papua Nugini itu bukan termasuk Indonesia. Kepulauan Papua, nah itu termasuk Indonesia bagian timur. Begitu. Kemudian karena Indonesia itu terbagi atas 3 tipe, maka fauna tadi hewan ya, Ustazah bilang, faunanya terbagi atas 3 tipe. Di Indonesia tadi terbagi atas 3 bagian ya, 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tenggara, dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, yang 3 ini, maka tipe-tipe faunanya juga terbagi 3. Fauna Indonesia terbagi 3. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis, kemudian fauna tipe peralihan, dan juga fauna tipe australis. Ini dihafal ya nak, karena kemungkinan besar banyak keluar ujian begitu. Tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Kita lihat satu-satu. Tipe asiatis. Nah, bisa dilihat. Tipe asiatis itu meliputi wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Kalimantan.
Bisa dilihat ya, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan itulah merupakan wilayah barat di Indonesia yang faunanya merupakan fauna tipe asiatis. Nah, flora fauna yang terdapat di tipe asiatis ini hampir sama dengan yang ditemukan di Asia, makanya itu alasannya eh, tipenya disebut dengan tipe asiatis. Nah, begitu. Kemudian flora itu tumbuhan ya, jenis-jenis tumbuhan. Flora yang ditemukan di wilayah di tipe asiatis ini atau di wilayah barat Indonesia ini itu ditemukan heterogen. Nah, heterogen itu maksudnya bermacam-macam ya, nak. Bukan sejenis tapi banyak jenis. Misalnya ada tanaman lumut, ada tanaman paku, ada tanaman jamur, ada meranti, ada mahoni, dan ada damar. Itu merupakan flora-flora yang ditemukan di wilayah barat atau tipe asiatis ini. Dan masih banyak lagi ya, itu cuma contoh kecilnya saja. Kemudian itu floranya. Sedangkan hewannya, hewan endemik yang ditemukan di wilayah barat Indonesia ini atau di wilayah tipe asiatis ini, hewan endemiknya adalah badak bercula 1, kemudian harimau Sumatera. Ya, harimau Sumatera itu sudah sangat sedikit ya, nak, sekarang jumlahnya. Makanya itu harimau Sumatera termasuk harimau yang dilindungi. Kalau kalian banyak lihat di YouTube begitu, banyak yang memelihara harimau, kebanyakan harimau yang dipelihara mereka itu adalah harimau benggala. Harimau benggala yang yang ada di India, yang aslinya berasal dari India, yang banyak populasinya. Sementara harimau Sumatera itu populasinya sudah sangat sedikit atau jumlahnya sudah sangat sedikit, sehingga harimau Sumatera dilindungi ya di Indonesia, tidak boleh dipelihara. Kemudian ada orangutan, kemudian ada kera gibbon, ada tapir, ada harimau loreng, kemudian ada ikan pesut mahakam. Bisa dilihat ya, di sini hewan dan tumbuhan yang endemik. Sekali lagi Ustazah bilang, endemik itu maksudnya adalah dia hanya ada atau hanya tumbuh atau hanya bertempat tinggal di satu daerah itu saja. Paham? Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Berikut adalah flora dan fauna yang endemik di wilayah barat Indonesia atau yang merupakan tipe asiatis. Ada Rafflesia arnoldi, tadi kita udah bahas, ada di Bengkulu, tersebar di Bengkulu, dan juga ada yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada Hylobates albibarbis, itu ada gibbon. Ini kera gibbon ya namanya. Kemudian ada Panthera tigris. Panthera tigris ini merupakan harimau Sumatera. Kemudian ada Orcaela brevirortis. Nah, itu dia. Itu merupakan pesut mahakam. Ya, nak, itu dia merupakan tipe asiatis atau yang berada di wilayah barat Indonesia. Nah, berikutnya yang kedua adalah tipe peralihan atau yang meliputi Indonesia bagian tengah. Nampak? Nah, terdapat fauna tipe asiatis dan juga terdapat fauna tipe australis. Itulah yang disebut dengan tipe peralihan. Tipe peralihan itu merupakan di dalam wilayah itu terdapat yang disebut dengan tipe peralihan. Ustazah ulangi lagi, yang disebut dengan tipe peralihan maksudnya adalah terdapat fauna tipe asiatis dan juga tipe australis di dalam daerah ini. Itu makanya daerah ini disebut daerah peralihan atau daerah yang merupakan tipe peralihan. Contoh dari fauna tipe asiatis misalnya ada kera di situ, dan juga ada kuskus yang merupakan fauna tipe australis. Nah, tipe peralihan wilayah Indonesia yang berada di tipe peralihan ini adalah Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Bali, kemudian Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Nampak? Ustazah, Iya, nak. yang Bali itu termasuk bagian tengah apa bagian barat? Bagian barat kalau Ustazah nggak salah ya, bagian barat dia. Cuman Pulau Bali itu banyak ya, nak ya. Pulau Bali itu banyak. Pulaunya ada juga yang pulau kecil-kecil di sekitarnya. Kalau dari garis waktunya dia merupakan tipe barat. Tapi nanti cek lagi ya, nak. Mana tahu Ustazah yang salah. Tetapi flora dan faunanya itu merupakan tipe tengah atau tipe peralihan. Sudah? Kita lanjutkan.
Nah, wilayah Indonesia yang berada di tipe peralihan atau di bagian tengah ini itu meliputi ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, NTT dan NTB, dan juga daerah Sulawesi. Nah, flora, sekali lagi flora itu ada jenis-jenis tumbuhan. Flora yang berada di wilayah ini didominasi itu maksudnya adalah kebanyakan. Nah, itu bahasa awamnya. Banyakan didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Oke. Kemudian hewan yang endemik yang ada di wilayah tipe peralihan ini atau wilayah Indonesia bagian tengah itu ditemukan ada komodo, ada anoa, ada babi rusa, dan ada burung maleo. Kita lihat gambarnya satu-satu biar nggak bingung. Syzygium aromaticum.